الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال علي كرم الله وجهه, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annasu niyamun, manusia itu adalah tidur tidur lelap. Kejadian-kejadian di dalam tidur namanya mimpi, namanya mimpi. Mimpi itu adalah tidak kejadian yang waqi'iyah, yang terjadi nyata. An-nasu niyam, manusia hidup di atas dunia ibarat orang tidur. Kau jadi raja, raja dalam mimpi. Kau jadi kaya, kaya dalam mimpi. Kau jadi orang yang dihormati, menjadi orang terhormat dalam mimpi. Manusia hidup di atas dunia ibarat orang tidur. Semua kejadian adalah bagaikan mimpi. Wa idza matu, kalau sudah mati, intabahu, berarti orang itu sudah bangun daripada tidur. Masih hidup, ini tidur. Tapi kalau sudah mati, baru dia dinyatakan bangun daripada tidur, tahu hakikatnya. Di atas dunia nggak tahu hakikatnya. Ini harta saya, ini milik saya, ini kendaraan saya, ini istana saya, ini jabatan saya. Kalau mati baru dia bangun. Oh, ternyata milik orang. Oh, aku nggak milik, nggak punya apa-apa. Aku sendirian. Oh, aku nggak ada yang pedulikan. Kama bada'akum kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana aku memulai dalam menciptakan, begitulah juga aku dalam mengembalikan mereka kembali, dalam arti mengembalikan mereka ke alam berikutnya. Tidak datang sendiri, maka kamu keluar dari dunia dalam keadaan sendiri. Kamu datang di dunia kelahiran tidak pakai seragam, baju kehormatan. Kamu keluar pun tidak pakai baju kehormatan kamu. Kamu tidak ada pengawalan, kamu keluar pun tanpa dikawal. Sesuai dengan kamu dimulai kehidupan kamu di atas dunia ini, begitu juga dalam akhir kehidupan kamu di atas dunia. Bangun dia, mana muridku? Tidak ada. Selesai. Mana anak-anakku? Selesai. Mana istriku? Selesai. Mana hartaku? Selesai. Nah, karena itu jangan kamu terlena dalam mimpi. Jangan terlena dalam mimpi. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari Allah mengumpulkan kalian semuanya ada di hari dikumpulkan di mahsyar. Dan disitulah hari itu disebut yaumut taghabun. Hari orang tadi itu betul-betul merasa tertipu. Udah mau diapain? Ente mau jadi raja ada di saat itu. Mana kerajaan kekuasaan kamu? Ente mau jadi apa, kaya ada saat itu? Mana kekayaan kamu? Nggak ada, Pak. Di situ Allah akan buktikan nggak ada yang memiliki kecuali Allah. Maliki yaumiddin. Di hari situ Allah akan buktikan nggak ada kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan kekuasaan saat itu? Hanya milik Allah. Nggak berdaya manusia, nggak berdaya manusia. Disitulah manusia banyak menyesal, saudara. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannah, tidaklah menjadi menyesal ahlul jannah, penghuni surga. Masuk surga ada yang menyesal? Nggak ada. Illa, kecuali. Berarti ada menyesal di surga ini. Kecuali orang masuk surga ala saatin, dia menyesali atas waktu sesaat.
jam-jam waktu-waktu marrat yang berlalu bihim terhadap mereka di atas dunia ini, lam yadhkurullaha fiha, yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ini waktu untuk berzikir bisa dibuat main biliar. Ini waktu dibuat untuk berzikir bisa dibuat main kartu. Walaupun itu bukan perbuatan haram, tapi disia-siakan. Walaupun masuk surga nyesel. Nyeselnya gimana? Udah masuk surga kok nyesel? Nah, dengarkan baik-baik. Surga itu ada tingkatan. Surga itu ada tingkatan. Dia seumur, dia seteman, dia seperguruan, dia satu pondok, dia akrab. Temennya pandai menggunakan waktu untuk ibadah. Yang ini menyanyiakan. Temennya di kelas VIP di atas surga, tingkatan surga yang atas, dia di tengah-tengah atau di bawah. Nyesel, ya Allah, kok saya menggunakan waktuku, aku mungkin seperti temanku itu, kalau perlu lebih daripada dia. Nyeselnya ada di waktu-waktu ketika di dunia berlalu tidak digunakan untuk zikir kepada Allah. Disinilah kenikmatan al-faragh, kenikmatan waktu luang itu banyak dilupakan sama orang. Ternyata dibuat untuk kepuasan, dinyatakan disia-siakan. Jangan Pak ya, jangan. Umurnya kita itu berharga. Yang akan datang belum tentu milik kita. Itu umur yang sudah lewat, nggak bisa ditarik lagi. Sekarang ayo digunakan waktu yang sekarang ini betul-betul untuk mendekatkan diri, berzikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Wa amma man anfaqa sihhata wa faragha fi ma'asillah wa masakhitih fa huwa khasirun mamqutun wa laysa bimaghbun. Orang yang menggunakan kesehatannya, waktu dia sehat, wa faraghahu, waktu luangnya untuk maksiat kepada Allah, untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, ini bukan orang yang disebut maka orang ini adalah orang yang khasir, orang rugi akhiratnya. Mamkut, dimurkai oleh Allah. Pak, rugi akhirat itu nggak dapat surga, masuk neraka. Kalau rugi di dunia nggak dapat keuntungan, mungkin habis modalnya atau kurang modalnya, itu rugi di dunia. Tapi rugi ada di akhirat, nggak dapat surga, masuk neraka. Ini orang-orang yang menggunakan waktu sehatnya untuk maksiat, waktu luangnya di dunia untuk maksiat. Ini adalah orang yang rugi di akhiratnya, dapat murka Allah. Ini bukan orang yang menyesal atau orang yang menyesali, bukan. Kalau waktu luang digunakan untuk main-main, bukan maksiat, itu menyesal. Ini orang yang menyesal nanti di akhirat. Tapi kalau punya waktu digunakan untuk maksiat, ini bukan orang menyesal, ini orang celaka. Ini orang celaka. Nah, karena itu, ya jangan jadi orang celaka, jangan jadi orang menyesal. Jadi orang yang berbahagia, su'idu, orang-orang yang mendapatkan sa'adah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yaitu menggunakan setiap waktu yang berlalu bagi dia bermuatan ibadah kepada Allah, bermuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Wa qad yakunu ma'na al-ghabni fi as-sihhati wal farah alla yu'tahum al-insan fayubtala bil amrad aw ad-du'uf wa kathratil ashghal. Kadang-kadang orang itu dikatakan tertipu dalam kesehatannya dan luangnya. Ini orang punya kesehatan, dalam keadaan sehat, lupa, nggak digunakan untuk zikir. Tapi kalau ketika sakit baru sadar, pingin baca Quran tapi tidak kelihatan mata saya lah.
kena stroke lumpuh, pingin hadir majelis tapi saya sudah nggak bisa apa-apa. Lah, punya waktu kesempatan sehat, dikasih sehat oleh Allah, ditunda-tunda, nggak digunakan untuk amal soleh, sakit baru sadar. Punya waktu luang, punya waktu luang tidak digunakan, dalam keadaan sibuk baru seandainya. Ini aman, mudah-mudahan aman terus Indonesia. Anda bisa menghadiri majelis ini, perang pingin majelis saya, loh kenapa ndak waktu dalam keadaan ada luang aman kamu nggak gunakan untuk ibadah, untuk menghadiri majelis? Kenapa kalau sudah waktu kacau, waktu sibuk, maka kamu di situ akan berharap? Inilah orang itu adalah maghbun, orang itu dikatakan adalah orang yang tertipu, ya? Sehingga dia kehilangan. Bagaimana orang-orang yang sehat bisa melakukan itu ketika dia sudah sakit, nyesel? Bagaimana orang-orang punya waktu luang dan aman bisa menikmati itu, tapi dia dalam keadaan sibuk, kacau dan lain-lainnya? Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang ini apa ya, bodoh gitu ya, udah dalam nikmat kok cari ruwet gitu loh. Contoh Pak, contoh dia nggak punya utang, dia bebas ketemu dengan orang kapanpun, nggak ada masalah, cukup kehidupannya. Loh, memang kebutuhan manusia itu nggak banyak kok. Kepincut, utang beli mobil, utang beli itu, utang beli ini, utang beli itu, gagal, tagih Pak di mana-mana, dituntut, akhirnya setiap saatnya bayar pengacara, akhirnya dia harus membayar bunga, menutupi bunga, akhirnya lu kan cari ruwet. Seandainya dia mau mensyukuri yang sedikit daripada nikmat, dia hidup dalam keadaan bahagia. Dan Allah berjanji ketika mensyukuri nikmat akan ditambahi nikmatnya oleh Allah. Tapi justru dia cari ruwet. Inilah manusia, ar-ruwatu. Ada apa lawang hidup nikmat, lah kok dibuat hidup dalam keadaan sumpek, ruwet itu. Urusan apa Pak? Saya juga heran, utangnya berapa? 50 M. Iki sego bungkusan ini insya Allah umurnya ente 200 tahun belum habis itu nasinya itu. Apa yang dicari? Apalagi sampai triliunan. Yang kamu cari itu apa? Karena itu jangan tertipu hidup di atas dunia ini. Syukuri yang ada Allah berikan kepada kamu, maka kamu menjadi orang yang berbahagia. Masya Allah. Kalau sudah begitu, udah ketika sakit, udah ketika dia nggak mampu, baru dia nyesel, kehilangan sudah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan dalam keadaan sehat. Yang biasanya sholat berdiri kuat, nggak kuat, sholatnya duduk. Yang biasanya baca Quran itu enak, nggak kuat, akhirnya dia tadi itu nggak bisa baca, wis ngrungokno tok. Yang biasanya dia tadi itu bisa untuk hadir majelis, akhirnya nggak bisa hadir majelis, cukup dengarkan dari radio. Begitulah. Padahal wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah lebih mengunggulkan orang yang berjihad daripada orang yang duduk meninggalkan jihad. Diunggulkan oleh Allah dengan mendapatkan pahala yang besar. Saya mau tanya, samakah pahalanya orang yang hadir di majlis ini dengan yang dengarkan di rumah? Lah kalau perempuan tidak apa-apa. Kenapa? Karena ibadahnya perempuan di rumah lebih afdal daripada di luar rumah.
Tapi kalau laki-laki apakah sama? Enggak sama. Di sini Anda dapat pahalanya i'tikaf. Di sini keluar dari rumah ke majelis ini Anda terhitung jihad fisabilillah. Di sini ada sholat isya berjamaah, ada sholat maghrib berjamaah. Di sini kita bisa bersalaman. Bersalaman orang muslim itu akan melontrokkan dosa. Di sini kita bisa berwajah berseri-seri terhadap saudara kita sama muslim. Dan itu bagian amal sedekah kita dan seterusnya. Nggak sama. Walaupun sampai dengarkannya sama, tapi nggak sama Pak, nggak sama. Nah inilah yang disebut mujahidin dan qaidin. Yang di rumah sama yang berangkat nih, wa faddalallahu mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Nggak sama. Saya walaupun Beb tidak hadir, saya dengarkan daripada radio, alhamdulillah kupingnya masih manfaat. Tapi kakinya nganggur, tapi tangannya nganggur, tapi badannya nganggur di rumah. Apalagi dengarkan sama sisa, sama rokokan. Paham nih ya? Tapi kalau ada di sini, nggak mungkin bawa sisa kau di sini. Nggak mungkin nyedot rokok, ditokno takmir kau. Di sini benar-benar hadir, seluruh tubuh kamu hadir ada di sini. Beda-beda. Waktu luang manfaatkan Pak. Waktu sehat manfaatkan. Wa qalu alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah ta'ala minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, pada setiap orang mukmin itu semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Ada yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala jadi orang mukmin yang kuat. Kuat tenaganya, kuat ilmunya, kuat mentalnya, kuat. Silahkan kuat, tapi jadi orang mukmin loh ya. Jadi orang mukmin. Orang mukmin itu menggunakan kekuatannya untuk ibadah. Orang mukmin membuat kekuatan ilmunya untuk berdakwah. Orang mukmin menggunakan kekuatan daripada pengalamannya untuk manfaat dan seterusnya. Jangan kuat tapi tidak mukmin. Akhirnya kuat untuk ngerampok, kuat untuk nyolong, kuat untuk merugikan. Jangan. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Paham ya? Ini makna yang pertama. Orang mukmin yang kuat imannya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif imanuhu, yang lemah iman. Nah, karena iman itu bisa ada yang kuat, ada yang lemah Pak. Al imanu yazidu wa yanqus. Ay yazidu kamaluhu wa quwwatuhu wa yanqus kamaluhu wa quwwatuhu. Iman itu bisa tambah kuat, bisa kurang kuat, bisa tambah sempurna, bisa kurang sempurna. Bukan rukun imannya tambah, bukan. Rukun imannya kurang, enggak, bukan. Kekuatan imannya, kesempurnaan imannya. Insyaallah. Karena itu usahalah untuk menjadi orang yang kuat iman. Gimana caranya untuk nambahi kekuatan iman? Fakun minal imani fi mazidi. Maka jadilah kamu orang yang selalu menambahi kekuatan iman, kesempurnaan iman. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi. Dan jadilah kamu orang yang selalu memperbarui dalam rangka membersihkan hati. Marmer kalau dipel tambah kinclong, kemudian kaca selalu dilap tambah kinclong. Hati
Wa fi safa'il qalbi tajdidi, selalu dibersihkan, kinclong hatinya. Dengan cara apa sih membersihkan hati, memperkuat iman? Dengan apa? Bikathratis sholati wa ta'ati. Pertama, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak perbuatan taat. Bikathratis sholati wa ta'ati. Yang kedua, wa tarki malin nafsi min syahawati, meninggalkan kesenangan nafsu walaupun halal. Nafsunya seneng ditinggalkan, enggak mau. Berat ya, jangan dianggap enteng nih. Kalau zina oke, kamu tinggalkan. Riba, khamar, ya nafsu kan itu. Apalagi narkoba, ya rokok, apa? Iman itu, nafsu iso tinggal loh. Ya? Perkuat iman dengan perbuatan taat dan meninggalkan syahwatun nafas, kesenangan nafsu. Sing teko nafsu tinggal loh, walaupun itu halal, biar kinclong hatinya, biar kuat imannya. Ya, tidak semua orang bisa memang. Ya, tidak harus rokok dok. Ya, kita seneng misalnya nonton, ngelihat buka Facebook misalnya, walaupun halal, paham ya? Ya itu terus jadi ketagihan itu. Tinggalkan, kayak senang baca Quran, misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan Allah. Fasyahwatun nafsi ma'ad dunubi. Nah, sekarang kita ini memperkuat iman, ini bersihkan hati dengan cara itu ya. Dua hal, memperbanyak taat, meninggalkan semua syahwatun nafas, kesenangan nafsu. Nah, sekarang kita bahas gimana kesenangan nafsu dengan perbuatan dosa. Ini kalau dua ini dilakukan, fasyahwatun nafsi, kesenangan nafsu diumbar walaupun bukan maksiat. Yang penting seneng tok wes, ibadah ndak seadanya. Ma'ad dzunubi, tapi juga banyak berbuat dosa. Mujibatani, senangan nafsu, perbuatan dosa. Ini kalau ada pada seorang hamba akan menyebabkan qaswatal qulubi, hati yang kaku. Hati yang kaku, hati yang keras. Kalau hati yang keras Pak, itu lebih keras daripada batu. Batu itu masih bisa dicongkel untuk keluar mata air sumber. Tapi kalau hati kadang-kadang nggak bisa dicongkel. Walaupun yang nasihati super. Tuh lihat bagaimana orang Arab yang nasihati Nabi. Nggak beriman kok. Sawaun antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kelihatan mukjizat tuh gak wedi. Kenapa? Qaswatal qulubi, hati yang kaku, yang keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya hati yang paling jauh dari rahmat Allah adalah hati yang kaku. Hati-hati. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya. Tapi setiap orang mukmin itu sudah baik karena ada iman. Fahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Nih, dengarkan ini, Nabi menyatakan, semangatlah, berusaha keraslah ala ma yanfa'uk, atas apa yang memberikan manfaat bagi kamu. Kalau ada pahala, manfaat enggak? Kalau ada ampunan Allah, manfaat enggak? Kalau ada di situ derajat dari Allah, manfaat enggak? Kalau di situ ada cinta Allah, manfaat enggak? Semangat untuk mendapatkan apa yang memberikan manfaat kepada kamu. Wasta'in billah, sambil meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Kamu nggak akan bisa beribadah sekecil apapun kecuali dengan bantuan Allah. Itu namanya taufik. Kamu nggak bisa meninggalkan maksiat apapun sekecil apapun kecuali dengan
bantuan Allah. Itu taufik. Taufik itu adalah kemampuan manusia bisa berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Kenapa Anda bisa ke masjid ini padahal ada orang di luar sengaja nggak mau ke masjid? Karena Anda walaupun dari daerah jauh mendapatkan taufik daripada Allah, yang dekat kadang-kadang nggak dapat taufik. Paham ya? Kenapa Anda bisa meninggalkan maksiat? Kenapa Anda tidak bergabung bernyanyi sekarang, kok bergabung mengaji? Karena Anda mendapatkan taufik dari Allah. Mereka tidak mendapatkan taufik. Karena itu berusahalah keras untuk mencari yang manfaat bagi kamu. Manfaat bagi kamu bukan berhenti dengan kematian, tapi manfaat itu sampai setelah mati, bahkan sampai ada di akhirat. Yaitu perbuatan taat kepada Allah dan minta selalu bantuan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan sekali-kali kamu melemah. Wassalagus ndak wis. Jangan. Lawang asal flu pilek doai kamu tidak mau hadir. Pilek tidak mau hadir. Waduh, canteng kan saya, tidak kuat saya hadir. Wala ta'jaz, jangan kamu itu menjadi orang lemah. Lawan itu semuanya. Lawan. Wala ta'jaz. Jangan pernah sekali-kali kamu melemah. Kadang-kadang setan tadi itu membuat was-was kita untuk supaya tidak beramal, Pak. Itu dengan seakan-akan sakit. Kamu itu ngeliyang loh. Nanti akhirnya semaput tengah jalan. Biar semaput tengah jalan. Jalan, dah nak apa-apa padahal. Wala ta'jaz, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lemah. Fa in ghalabaka amrun, pesan Nabi yang berikutnya, jika telah menguasai kamu satu perkara, artinya bukan dari ikhtiarnya kamu, udah hati-hati, tapi tetap aja terjadi, fagul, maka katakan qaddarallah, Allah sudah mentakdir, wa masyaallahu, dan apa yang Allah kehendaki faal, pasti terjadi. Lah iya, sudah duit ini saya atur, saya taruh ada di tempat yang aman, masih hilang, ya udah, qaddarallah, apa yang Allah takdir pasti akan terjadi. Padahal saya jalannya pelan-pelan loh, ada di pinggir, saya keserempet saya tadi itu. Ya sudah, mau dikatakan qaddarallah masya'a fa'al, apa yang Allah takdir pasti akan terjadi. Enak kan gitu? Emangnya bisa, Pak, dengan usahanya kamu selamat dari takdir Allah? Nggak akan bisa. Karena itu Nabi menyatakan wa iyyaka walau, hati-hati dengan kalimat seandainya. Fa inna lau taftahu amal syaitan, maka sesungguhnya seandainya itu akan membuka usahanya setan dalam mencelakakan kamu. Ya, seandainya saya tadi itu tidak gini ya, pasti akan begitu ya. Ini mau jadi gagal, seandainya, mesti ada seandainya. Walaupun kamu melakukan itu, kalau itu takdirnya Allah nggak akan terjadi. Gitu loh. Kalau sudah terjadi, ya udah, ambil hikmahnya. Ambil hikmah. Jangan disesali seandainya. Nggak bisa, Pak. Programnya kamu akan menggagalkan takdirnya Allah, nggak akan bisa. La yunil hadar min godar. Nggak akan mampu. Kehati-hatian kamu itu akan bisa menghindarkan kamu daripada takdir Allah. Udah masuk rumah, tidur ada dalam kamar, aman kan? Truknya nyelonong masuk ke kamar, lo mau apa? Mau nyalakan apa? Itulah takdir. Kalau sudah takdir Allah masih pasti terjadi. Kecuali kalau sampean tidur di tengah jalan kelindes truk. Itu enggak hati-hati. Walaupun hati-hati, kalau takdirnya Allah pasti akan terjadi. Kalau sudah begitu, ambil hikmahnya, senyum aja. Oh, berarti
Allah akan mengganti yang terbaik. Hartaku kena tapi badanku selamat. Sebentar lagi kalau aku ikhlaskan, Allah akan ganti yang lebih baik. Begitu loh. Kehilangan sepeda motor mau diapakan? Sudah ditaruh, diparkir, dikunci dalam rumah, hilang. Mau diselesaikan apa? Kalau seandainya ya tak masuk ke lemari, tidak hilang itu, gitu. Ya udah, iyalah sudah mau diapakan? Itu takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, ntar lagi mercy yang datang. Nah, karena itu biasakan hati kamu itu terhibur dengan itu semuanya, pasrahkan sama Allah. Yang penting manfaatkan kehidupan ini untuk kamu isi dengan taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Untuk yang sakit, ya, tanya Kiai Sa'ab Amiruddin, dan juga ada yang lainnya di sini, Habib Abdurrahman bin Syarah